Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan channel Kak Guru. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 3, lihat sekitar part 2. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Kita akan mempelajari paragraf argumentasi. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Makin kuat alasan atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut argumentasi. Jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, paragraf yang kalian tulis itu disebut paragraf argumentasi. Menurut KBBI, argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat tentang suatu topik beserta alasan yang mendukung pendapat tersebut. Dalam menulis paragraf argumentasi, penulis bertujuan agar pembaca memahami dan atau menyetujui pendapatnya. Penulis perlu menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan, atau pendapatnya mengenai suatu topik dengan jelas. Penulis juga perlu menyertai alasan, bukti, data, dan lain-lainnya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu 1. Mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. 2. Ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Ketiga, menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. 4. Terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Misalnya, menurutku, aku tidak setuju karena, betul sekali aku setuju. Aku sependapat denganmu karena, Nah, kalian bisa menggunakan kata-kata seperti itu ya. Lanjut kegiatan menulis. Tuliskan pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Mengapa? Seharusnya Rudi tetap bertahan sampai rambu-rambu lalu lintas berwarna hijau meski jalanan sepi, karena apa yang dilakukan Rudi dapat membahayakan pengendara lainnya dan diri sendiri. 2. Bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor dengan menegur Rudi sudah benar. Tetapi ada juga pelanggaran yang dilakukan pengendara motor, yaitu dia tidak menggunakan helm. Tindakan tersebut melanggar peraturan dalam berkendara. Dengan menuliskan pendapat tentang kejadian yang dialami Rudi, kalian berlatih menyampaikan argumentasi. Kegiatan menyimak. Nah anak-anak, sekarang coba kalian simak cerita berikut ini jauh dan dekat. Ada banyak cara orang berpergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian, perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Kendaraan juga disebut alat transportasi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin antara lain mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan kereta api. Sementara itu delman, gerobak, kereta kuda digerakkan oleh hewan, sedangkan sepeda digerakkan oleh kaki pengendaranya. Menariknya, orang-orang juga mengendarai hewan secara langsung, tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan tunggangan ataupun sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban, atau mampu beralih kencang.
Mungkin kalian sudah tahu kuda, sapi atau kerbau dijadikan tunggangan ataupun penarik kereta. Di negara lain, orang-orang juga menaiki keledai, unta, bahkan gajah. Berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di daratan, di perairan, dan di udara. Kendaraan darat misalnya sepeda, mobil, truk, kereta api, atau hewan seperti kuda dan unta. Di sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, berpergian lewat air terkadang lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang di sana yang tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai antara lain sampan, perahu cepat, atau kapal. Kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan. Kendaraan pesawat terbang. Ada jenis kendaraan yang mampu melintas di udara. Ada helikopter dan pesawat terbang, kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai keluar angkasa, disebut pesawat luar angkasa. Kegiatan berdiskusi. 1. Mendiskusikan bacaan. Setelah membaca teks jauh dan dekat, berdiskusilah membahas topik kendaraan. Sebelum berdiskusi, kalian boleh mencari sumber bacaan lain tentang kendaraan. Saat berdiskusi, acungkan jari untuk meminta giliran. Berbicaralah setelah dipersilakan guru. A. Apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Adakah yang sama? Alat transportasi di sungai, rakit atau getek, sampan, perahu, dan jukung. Sedangkan alat transportasi di laut yaitu kapal feri, kapal penumpang, kapal barang, kapal penangkap ikan, kapal tanker, dan perahu. Ada yang sama yaitu perahu atau kapal. B. Tahukah kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Apa yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Dokar merupakan kendaraan tradisional beroda dua yang ditarik kuda. Pengemudi dokar disebut kusir yang menggunakan atau memakai pakaian tradisional. C. Di sebagian daerah, perahu disebut sampan. Apa sebutan untuk perahu di daerah kalian? Sampan, perahu yang sederhana. D. Menurut kalian, mengapa ada begitu banyak jenis kendaraan? Menurut saya, ada begitu banyak jenisnya karena tiap kendaraan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, baik itu transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. 2. Pilihan kendaraan. Untuk kegiatan berikut, kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Setiap kelompok memilih satu mode transportasi di antara 4 yang disediakan. Satu mode transportasi yang hanya boleh dipilih oleh satu kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan yang dipilihnya. Misalnya, kelompok darat memilih mobil, kelompok laut memilih perahu cepat, kelompok udara memilih pesawat terbang, dan kelompok hewan memilih unta. Tentu saja kalian boleh mengusulkan kendaraan lain di kelompok lain, sesuai pilihan kelompok masing-masing. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya, seberapa cepat kendaraan itu bisa berjalan, apa keuntungan menggunakan kendaraan tersebut, apa kekurangannya. Mobil, kecepatan di antara 60-100 km per jam. Keuntungan, dapat sampai langsung ke tempat tujuan, dapat berjalan dengan kecepatan tinggi, dapat membawa barang yang jumlahnya cukup banyak, dapat berhenti sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kendaraan. Kekurangan, terkena macet di perjalanan, bising perjalanan. Kapal, kecepatan di antara 21 knot atau setara 40 km per jam. Keuntungan, biaya relatif lebih murah, polusi rendah, lebih hemat biaya, dapat melakukan pengiriman barang dengan jumlah besar. Kekurangan, memerlukan waktu lama untuk sampai ke tujuan. Perjalanan bergantung cuaca. Pesawat, kecepatan di antara 700 sampai 800 km per jam. Keuntungan, hemat waktu karena waktu tempuh jauh lebih singkat, menjangkau wilayah yang lebih luas. Kekurangan,
biaya mahal, perjalanan bergantung cuaca. Kemudian, tuliskan hasil diskusi tersebut. Presentasikan ke depan kelas secara bergiliran.